kerakyatan, karena sebagian kalangan menilai bahwa konsepnya terlalu liberal dan berpotensi bertentangan dengan pemahaman keagamaan yang lebih konservatif. Jadi kontribusi Dawam Raharjo dalam perkembangan Islam Indonesia itu sangat besar. Yang pertama, beliau menjadi pelopor tafsir sosial dan sosiologis Al-Quran, sehingga kajian tafsir menjadi lebih kontekstual dan relevansif terhadap persoalan masyarakat. Yang kedua, beliau juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gagasan ekonomi kerakyatan, koperasi syariah, zakat produktif, dan pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga, beliau aktif memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Keempat, beliau juga berperan dalam pengembangan konsep masyarakat madani atau civil society yang demokratis, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kelima, pemikiran-pemikiran beliau banyak memengaruhi masyarakat, akademisi, aktivitas Islam, dan generasi muda Muslim di Indonesia. Jadi menurut saya pribadi, Dawam Raharjo itu merupakan tokoh yang sangat cerdas dan berani dalam menghubungkan Islam dengan realitas sosial modern. Banyak nih pemikirannya sangat relevan, terutama mengenai keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, demokrasi, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Latar belakang pendidikan ekonomi membuat Dawam lebih sensitif terhadap persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu juga pengalaman organisasinya serta kondisi Indonesia yang multikultural turut memengaruhi pandangannya tentang pluralisme dan demokrasi. Saya menilai nih bahwa kelebihan terbesar dari beliau itu adalah keberhasilannya menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual, tetapi juga mengenai misi sosial yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini memberikan kesadaran bahwa ajaran Islam harus mampu menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi umat dan masyarakat secara luas. Namun demikian, terdapat beberapa pemikirannya yang perlu kita kritisi nih, khususnya terkait pluralisme agama dan kebebasan beragama yang dipahami secara sangat luas. Pandangan ini itu sering menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai batas-batas toleransi dalam Islam. Islam memang mengajarkan toleransi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang bacanya La ikraha fid din. Artinya, tidak ada paksaan dalam agama. Akan tetapi, menurut saya, toleransi dalam Islam itu tetap harus berjalan seiring dengan prinsip akidah. Seorang muslim itu wajib menghormati pemeluk agama lain, tidak memaksakan keyakinan, serta hidup berdampingan secara damai dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pada saat yang sama, seorang muslim juga tetap meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu saya berpendapat bahwa negara itu harus menjamin nih kebebasan warga negara dalam menjalankan keyakinannya. Masyarakat harus menghormati perbedaan dan umat Islam harus menjaga akidah serta nilai-nilai syariat sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, pemikiran Dawam Raharjo dapat dipahami secara proporsional, yaitu mengambil nilai-nilai positif yang beliau perjuangkan seperti keadilan, kemanusiaan, pendidikan, dan toleransi tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dengan kata lain, toleransi itu tidak berarti menghilangkan keyakinan. Keterbukaan tidak berarti bebas tanpa batas, dan modernitas tetap harus berjalan bersama nilai-nilai Islam. Melalui keseimbangan tersebut, umat Islam dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan modern, menghargai keberagaman, sekaligus tetap menjaga identitas dan komitmen keagamaan. Jadi, dalam pemikiran dan perjuangan Dawam Raharjo, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Yang pertama nih, kita harus berani berpikir kritis dan ilmiah.
Kedua, kita harus menjadikan Islam sebagai solusi terhadap berbagai masalah sosial. Yang ketiga, kita harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat miskin dan kelompok yang lemah. Yang keempat, kita harus mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kelima, kita harus mampu mengintegrasikan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai keislaman. Dan yang terakhir, kita harus terus belajar dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi umat. Sebagai seorang muslim, kita perlu mengambil nilai-nilai positif dari pemikiran Dawam Raharjo, terutama semangat keilmuan, kepedulian sosial, dan perjuangan terhadap keadilan. Di sisi lain, kita juga harus bersikap kritis terhadap setiap pemikiran yang berkembang dengan tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Dengan demikian, kita dapat bersikap terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Muhammad Dawam Raharjo itu merupakan salah satu cendekiawan muslim di Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam bidang ekonomi Islam dan tafsir sosial Al-Quran, demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Pemikirannya lahir dari perpaduan antara latar belakang ekonomi, kepedulian sosial, dan komitmennya terhadap pembaharuan pemikiran Islam. Meskipun sebagian gagasannya menimbulkan kontroversi, kontribusinya dalam memperkaya khazanah pemikiran Islam di Indonesia tetap sangat penting untuk dipelajari. Sebagai generasi muda Islam, kita dapat mengambil semangat keilmuan, kepedulian sosial, dan keberanian berpikir kritis dari Dawam Raharjo sambil berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Demikian video ini yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan tentang tokoh Dawam Raharjo. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.